Oke, good morning, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, brother sister. Yes, kita ketemu lagi ya. Kita mau ngebahas apa ya saat ini atau episode kali ini? Oke, brother sister, kita mau ngebahas tentang human resource management. Oke, biasanya kalau di dalam sebuah perusahaan itu human resource management di bagian HRD ya, bagaimana sih tingkatnya karyawannya, employers, atau itu smart or not. Begitu nggak teman-teman? Ya, maksudnya Mas tadi adalah di dalam human resources itu adalah is a potential that is owned by everyone to realize something as a social being. Our human resources, namely the ability to think and physical power possessed by an individual. Nah, jadi di dalam human resources itu makanya saya selalu bilang sama teman-teman, ayo dong kuliah. Kenapa? Karena the human resources, a good human resources, always be needs in manufacture, in institution, and instansi, or the office, ya nggak? Jadi kalau nanti sumber daya manusia itu adalah sudah oke gitu kan? Karena apa? Karena setiap orang itu harus mewujudkan harus mewujudkan kemampuannya atau smarts-nya gitu. Sebagai apa ya? Sebagai makhluk sosial. Ini sudah nih ya, nanti kalian baca ya, bahwa di dalam tidak hanya fisiknya aja, tapi kemampuan berpikir gitu kan, yang dimiliki seseorang itu secara individual akan berdampak di dalam cara kerjanya gitu ya enggak. Nah, kalau kita sudah punya visi yang sempurna ya, perfect itu, kemudian daya pikir kita, daya nalar kita oke, kemudian disiplin kita cukup bagus secara individual, secara perilaku kita punya attitude yang bagus. Nah, di situ adalah human resources akan tercipta. Teman-teman harus ingat ya. Harus ingat apa yang sudah Miss Tati katain, bahwa the someone who having the three categories about yourself gitu yang harus dimilikinya. Apa kira-kira teman-teman masih ingat nggak? Oke, yang pertama adalah kita harus beretitude. Ya enggak? Attitude itu tata krama sangat dibutuhkan loh. Kenapa? Karena seseorang yang smart tapi attitude-nya nggak ada, mendingan seseorang itu yang punya attitude yang tinggi tapi nggak terlalu pinter gitu. Coba direnungin. Ya enggak? Gitu nggak teman-teman? Yang pertama harus punya attitude-nya oke, kemudian punya skill. Nah, kemampuan, jangan lupa skill kemudian di-combine by knowledge. Nah, di situ udah sempurna. Jadi seseorang itu udah fisiknya oke, kemudian bernalar bagus, bernalar kritis, kemudian bisa berkomunikasi dengan masyarakat sebagai makhluk sosial. Nah, itu yang terciptanya sebuah human resources, ya nggak? Oke, nextnya adalah what is the factors? Oke, factors di accepting from the quality which the someone from the quality and the human resources. Apa aja gitu. Oke, yang pertama adalah the first education. Nah, the second adalah environment. Jadi education and environment. Jadi pendidikan sama lingkungan itu ya di all aspect the someone who di efeknya yang mana yang udah saya katain tadi, harus the third categories about what the quality. Jadi seseorang yang punya kualitas itu adalah yang sudah saya bilang attitude-nya bagus, kemudian skillnya dia banyak loh gitu ya kan. Jangan lupa knowledge-nya nih, daya berpikirnya. Nah, jadi kalau di dalam sebuah manufacturer, sebuah perusahaan atau instansi ya punya sumber SDM-nya cukup luar biasa, wow itu pokoknya peningkatan di profit itu contohnya ya kalau di dalam manufacturer ya perusahaan itu sangat cepat banget itu progresnya. Begitu nggak teman-teman? Tapi tetap aja ya berpengaruh di dalam education dan environment. Maka kalau di dalam pernah dengar ya ada
kalimat atau kata-kata yang aduh kuliah nggak kuliah mah sama aja, oh beda dong. Ya nggak, kenapa? Karena educationalnya itu dibutuhkan daya pikirnya cukup luar biasa, tidak hanya sembarangan. Benar nggak teman-teman? Jadi the affecting on the quality human resources yang pertama adalah educational, pendidikan. Maka silakan aja teman-teman bersemangat, 2,5 tahun lagi cepat selesai. Gitu ya. Kemudian adalah environment, lingkungan. Oke, bisa dilanjut ya. Nanti teman-teman bisa ngebaca sih apa aja yang menjadi faktor-faktornya. Tadi udah ada in Englishnya, in Indonesian. Nah di sini teman-teman yang mau saya bilang, ada usaha efforts-nya to improve the quality human resources. Apa aja sih? Jadi kalau kita mau pengen daya pikirnya bagus, kemudian daya kritiknya bagus, daya nalarnya oke gitu kan, berarti harus ada efforts. Harus ada usaha. Usahanya seperti apa gitu. Nah, di sini to improve the quality of human resources generally focus in education because pokoknya tuh tidak jauh-jauh yang namanya pendidikan. Bener gak? Jadi lulusan SMA the senior school sama yang di paket C itu beda gak? Ya beda. Yang namanya reguler sama yang kagak, ya kan, itu tetap beda, ya kan. Nah education ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini adalah the role of human resources in the organization. Jadi teman-teman itu bisa ya bahwa role itu adalah bagaimana sih ya aturan-aturan atau kaidah-kaidah gitu, ya kan? Ya, the potential processes by human resources is also very influential and effort. Ya jelas pokoknya intinya usaha untuk ya kan untuk memperbaiki diri. Ya di dalam apa? Di dalam educationnya. Nah di sini balik lagi teman-teman, bahwa human resource management the goal of human resources is to improve productive. Nah di sini nanti bisa dibaca ya, bahwa tujuan manajemen itu adalah memperbaiki kontribusi produktif. Kayak tadi tuh yang jelas educationalnya harus dapat dulu. Intinya itu harus dapat dulu. Kemudian nih, ini menurut ada scholar ya teman-teman ya, the goal of human resource management is to improve the level of productivity. Ya jelas untuk meningkatkan di dalam level produktivitasnya dengan jalan apa? Improve quality of life, kemudian ensures of the organization as complied with the legal aspect. Nah di situ nanti teman-teman baca ya. Di situ dari selain itu manajemen sumber daya manusia itu juga bertujuan untuk apa? Nah ini yang terakhir ya kan, to help functionals manager 2 minute. 2 minute itu berarti apa? Ini ya untuk mengelola, ya dikelola apaan di situ ya, 2 minute our workers in more effective way. Ya bagaimana sih seorang manajer itu cara memilih karyawannya semuanya dalam pekerjaan yang lebih efektif, gitu ya teman-teman ya. Nah di sini coba tantangannya, yuk kita baca. Mesti ada ya, mesti ada tantangannya. Oke, challenge for human resource management. Ya, the role of human resource management has changed and will continue to develop. Ya jelas dong peranannya sumber daya alam itu, sumber daya manusia berkaitan dengan sumber daya alam nggak Miss? Iya, karena tadi yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah di lingkungan atau environments. Berarti berkaitan, maksudnya apa? Begitu sumber daya manusianya sudah oke, sumber-sumber daya alam yang di sekitarnya itu akan berpengaruh. Ya kan? Produktivitasnya akan meningkat gitu, ya kan? Tapi ini kita sebutin ya. Okay, as well as the awareness that HR management must play a strategic role for the success of the organization. Jadi kalau HRD-nya itu cukup oke, manajernya cukup oke, yang jelas memerankan peranannya secara strategik untuk apa? Demi keberhasilan sebuah organisasi. Jadi kalau organisasi itu sangat luas ya, maksudnya di manufacture atau di instansi.
Oke, yang terakhir ya, brother sister ya. Di sini adalah ini. Human Resources Management Challenge are divided ada 3 ya. Yang pertama internal challenge, yang kedua external challenge, yang ketiga adalah global challenge. Ya, ini nanti teman-teman bisa ngebaca sendiri tantangan internal, kemudian tantangan eksternal dan tantangan secara global. Kayaknya yang susah adalah secara global ya. Karena apa? Menyebabkan perubahan yang bisa ini sih yang bisa membuat, yang bisa mengacu kepada progres sebuah perusahaan itu yang cukup dan lebih dan sangat luar biasa, dan apa, untuk melakukan perubahan serta memuaskan perhatian kepada pelanggan, baik lagi-lagi dari produser kemudian kepada pelanggan gitu ya brother sister ya. Mudah-mudahan bisa dipahamin untuk menit. Nanti teman-teman kalau sudah yang kerja udah langsung bisa, oh ternyata ya manajemen yang seperti ini tuh akan seperti ini gitu ya kan. Yang jelas semuanya di dalam peningkatan profits untuk kepuasan pelanggan. Begitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahamin. Tetap semangat untuk belajar, jangan berhenti untuk meraih kesuksesan di dalam educational. Begitu teman-teman, karena educational pendidikan itu sangat dan sangat dibutuhkan di dalam your life. Oke, begitu aja teman-teman, tetap semangat kuliahnya. Ada slogannya dari W1 ya kemarin ya, kuliah penting. Kebalik ya, kerja itu penting, kuliah itu utama. Jadi utamakan di educational. Begitu teman-teman. Please forgive me. See you next time. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And goodbye. See you.